Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jalan surga. Semoga setelah kali ini yang dibuatkan Ustadz Abu Hurairah bisa membuat tebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Naba, dan kita masuk pada ayat ke-17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaka. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong dan langit pun dibukakan, maka terdapatlah beberapa pintu. Kemudian gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman selain air yang mendidih dan juga nanah penduduk neraka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari fasl. Kalimat al-fasl, yaumal fasli, artinya yaumul infisal, hari berpisah. Dan hari berpisah ini bagi kita manusia itu terbagi menjadi tiga. Pertama, terpisahnya ruh kita dari alam ruh
kemudian masuk ke alam janin. Kemudian yang kedua, terpisahnya ruh kita dari alam janin ke alam dunia. Kemudian yang ketiga, terpisahnya kita dari alam dunia ke alam barzakh, dan terpisahnya kita dari alam barzakh ke alam akhirat. Itulah yang disebut dengan yaumul fasl. Adapun yang pertama, terpisahnya ruh dari alam arwah. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sorga karena sebuah dosa yang dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam, kemudian keluar ruh dari pundak sebelah kanan dan kiri Adam. Maka ruh yang keluar dari pundak sebelah kanan itulah keturunan Adam yang ditakdirkan masuk surga. Adapun roh yang keluar dari sebelah kiri Adam, maka itulah keturunannya yang ditakdirkan masuk neraka. Kemudian setelah roh itu keluar, yang kelak akan menjadi cikal bakal keturunan Adam alaihi salam. Dari sini kita tahu bahwa perbedaan ciptaan antara Adam dengan kita. Kalau Adam itu diciptakan dulu jasadnya baru ruhnya, tapi kalau kita ruhnya dulu baru jasadnya. Lah ruh-ruh kita itu yang keluar dari pundak Adam itu dikumpulkan di alam arwah. Di alam arwah inilah kita didatangi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibuat perjanjian yang mengikat, perjanjian tauhid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruh ruh yang ada di alam ruh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan qalu bala syahidna, ya kami mengakui bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka sejak itulah terikat antara semua ruh di alam arwah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikatan ubudiyah. Makanya kita lihat Nabi SAW mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, artinya mengenal siapa Tuhan, karena sudah terikat perjanjian di alam ruh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah setelah kemudian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk menggauli Hawa, maka dari Hawa inilah lahir generasi, lahir keturunan. Itulah yang disebut dengan khalifah, makhluk yang bergenerasi. Lahir 40 jiwa, 20 laki-laki, 20 perempuan, karena setiap Hawa melahirkan itu selalu kembar. Lah ketika kemudian Hawa pun kemudian mengandung putra-putrinya, maka inilah yaumul fasl yang pertama, hari berpisahnya ruh dari mana? Dari alam ruh untuk dipindahkan ke janin. Ini yang pertama. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang penciptaan kita, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan segumpal sperma selama 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging, maka genaplah menjadi 4 bulan. 30-40, 3 kali 40 kan jadi 4 bulan. Lah setelah janin itu di usia 4 bulan, disitulah fayunfakhu fihi ruh, maka
Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengambil ruh di alam arwah, dan ruh ini dimasukkan ke dalam janin. Kemudian bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, dicatatnya rizkinya, dicatatnya kebahagiaannya, dicatatnya umurnya, termasuk dicatatnya syaqi wa sa'id, dicatatnya kebahagiaannya sekian dan kesusahannya sekian, alias husnul khotimah dan sul khotimahnya dicatat. Maka ketika kemudian ruh berpindah alam nih, dari alam ruh ke alam janin, berapa lama? Ya, ada yang mungkin kalau prematur ya mungkin di bawah 9 bulan, atau kalau memang pas ya 9 bulan, atau lebih bisa sampai 2 tahun. Seperti Abu Hanifah, di kandungan ibunya itu 2 tahun, ketika keluar sudah keluar giginya. Abu Hanifah. Jadi memungkinkan orang janin itu berada di perut ibunya selama 2 tahun, seperti Abu Hanifah. Intinya bahwa ruh itu berpindah alam dari alam arwah ke alam janin. Tetapi yaumul fasl ini tidak menghebohkan, bukan perkara besar, bukan nabaul azim. Kehamilan orang itu bukan perkara besar kan, karena hari-hari orang hamil. Tidak mengagetkan orang karena besok si anu hamil, besok si anu hamil, bukan perkara besar, bukan nabaul azim. Tapi ini juga yaumul fasl, perpisahan antara ruh dari alam ruh ke alam janin. Kemudian yang kedua, berpisahnya alam yang kedua, ruh ini dari alam janin ke alam dunia, yang disebut dengan kelahiran. Lahirlah manusia dari perut ibunya, dari rahim ibunya ke alam dunia. Berarti berpisah ruh dari alam janin ke alam dunia yang disebut dengan kelahiran. Dan kelahiran juga bukan nabaul azim, bukan berita sangat besar. Ya, mungkin kelahiran berita besar bagi keluarganya saja, tapi bukan bagi semua manusia. Karena setiap hari kita bisa menyaksikan ada orang melahir gitu, sehingga bukan nabaul azim. Lah ketika manusia kemudian lahir dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan, akhirnya kita pun lahir ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu memiliki proses. Ada proses kan itu. Mulai dari bayi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berakal, bergerak pun tidak bisa karena tidak punya tenaga. Artinya manusia itu di atas kelemahan. Baru beranjak beberapa waktu setelahnya, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan, berikan pendengaran dan berikan hati. Dari sini Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basira wal fuad. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal fuad, baru Allah Subhanahu wa taala setelahnya berikan pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Allah dahulukan pendengaran dibandingkan melihat, karena biasanya janin itu lebih dulu mendengar dibandingkan melihat. Bahkan sejak dalam janin aja bayi itu sudah mendengar, belum lagi ketika berojol. Dalam janin saja bayi itu sudah mendengar. Tapi kalau melihat belum, menunjukkan bahwa harus hati-hati orang hamil itu kalau bicara. Itu didengar janinnya tuh. Kalau seandainya orang hamil itu suka membaca Quran, maka si janin itu akan mendengar qiraatul Quran. Kalau ibunya dangdutan, ya anaknya juga itu yang didengar.
Ya kalau keluar ya yang satu ahli Quran, yang satu jadi selebriti lah. Tergantung kebiasaan orang tuanya. Intinya bahwa manusia ketika keluar itu lemah, baru Allah berikan kekuatan, pendengaran tajam, penglihatan tajam, cara berpikir tajam. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki bagi manusia. Kemudian menginjak dewasa, akhirnya manusia pun menjadi tua dan kembali menjadi seperti anak-anak. Disinilah saatnya manusia masuk kepada yaumul fasl yang ketiga. Apa itu? Infisalur ruh minal ardi, berpisahnya ruh dari bumi, alias al-maut, kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Tidak para nabi, tidak para rasul. Tidak pula orang-orang yang mengaku Tuhan seperti Namrud, seperti Fir'aun. Tidak pula orang-orang yang merasa tidak akan mati karena kekayaannya seperti Qarun. Rupanya semua tersentuh dengan kematian. Tidak orang jahat, tidak orang baik tersentuh dengan kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Tetapi kematian itu bukan nabaul azim, bukan perkara besar. Karena setiap hari kita bisa menyaksikan ada orang mati. Ada orang mati karena kecelakaan, ada orang mati tidak karena kecelakaan. Ada orang mati karena penyakit yang diidapnya, ada juga mati bukan karena penyakit. Ada orang mati ketika di jalan, ada juga mati ketika di rumah. Jadi bukan perkara besar kematian itu, karena tiap hari kita menyaksikan kematian. Bahkan terkadang ada depan mata kita, bahkan terkadang kita yang menguruskan jenazahnya, kita yang mengantarkannya, kita yang menguburkannya. Artinya bukan nabaul azim. Kematian ya biasa saja, bukan perkara aneh kematian itu, karena hari-hari kita melihat kematian. Tapi yang jelas bahwa kematian itu sebuah kepastian, dan itulah kiamat yang jelas pastinya. Kata Nabi SAW, idza jaa ahadakumul maut faqad qamat qiyamatuhu. Kalau telah datang kematian kepada kalian, berarti telah tegak kiamat kepadanya. Kematian sebuah kepastian, beda dengan kiamat. Walaupun kiamat itu sebuah kepastian, tapi kan kejadiannya tidak bisa diprediksikan. Kapan kiamat itu terjadi? Banyak orang-orang yang memprediksi kiamat, semua prediksinya gagal kan? Karena prediksi cocok logi masalahnya. Tapi kalau kematian itu bisa kita prediksi. Dari mana kita tahu kematian itu bisa kita prediksi? Dari hadis Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dzalik. Bahwa umur umatku, kata Rasul, berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Itu umur umat Islam. Artinya Rasul sudah menentukan angka di sini, bahwa umat Islam itu hanya diberikan jatah umur 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lewat itu tidak banyak. Dari sini kita bisa prediksi nih. Kalau ibu nih sekarang usianya 50 tahun, hati-hati aja tuh. Ntar lagi 50, 60, 70. Masuk pula pada hadis ini kan, bahwa umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Mak, usia saya sudah 59, tinggal setahun lagi. Nah, itu hati-hati. Berarti kalaupun seandainya luput di usia 60 tahun dia tidak meninggal, berarti 61-nya, 62-nya, atau sampai 72-nya. Kalaupun lewat, iya berarti memang itu karunia dari Allah. Tapi rata-rata tidak lewat. Rata-rata umumnya di bawah 70 tahun itu sudah meninggal.
Sedikit yang lewat 70 tahun itu. Kasihan juga nggak ada kawan dia kalau hidup itu. Tapi yang jelas bahwa kematian itu sebuah kepastian, semua pasti mati. Dan ini yang disebut dengan yaumul fasl yang ketiga. Kemana ruh itu melangkah, kemana ruh itu berpisah dari bumi, ke sebuah tempat yang disebut dengan alam barzakh. Inilah yang disebut dengan alam kubur. Dan barzakh itu dinding pemisah antara dunia dan alam kubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah ruh kemudian berpisah dari dunia ke alam kubur atau alam barzakh, maka banyak peristiwa yang berlaku di alam barzakh. Ada yang disebut dengan himpitan kubur, ada yang disebut dengan fitnah kubur, maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Ada yang disebut dengan azab kubur bagi yang selamat, bagi yang tidak selamat dari fitnah. Ada yang disebut dengan nikmat kubur bagi yang selamat dari fitnah mungkar dan nakir. Dan di dalam kubur juga ada sorga bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Karena setiap hari orang-orang yang di dalam kubur itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibentangkan padanya tempat duduk dia di sorga. Bukan hanya dibentangkan, ini loh tempat dudukmu di sorga, tapi pintu sorga juga dibuka sehingga dihantarkan makanan, minuman, pakaian dan seluruh wewangian yang ada di sorga masukkan ke dalam kuburannya. Kemudian dikatakan kepada orang ini, nim naumatal arush, tidurlah seperti pengantin baru kau tidur. Sehingga walaupun kiamat ini lama sekali tidak dibangkitkan, maka orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur itu terasa sangat singkat di dalam kubur itu, karena ditidurkan seperti pengantin baru. Lain orang yang mendapatkan azab kubur, mereka tidak tidur karena mereka diazab masalahnya. Dan ada yang diazab itu sampai kiamat dibangkitkan, naudzubillah. Sementara usia kehidupan orang-orang yang ada dalam kubur itu jauh lebih panjang dibandingkan usia kita yang di atas kubur. Berapalah usia kita yang di atas kubur itu? Kita saja umat Islam berkisar 60 sampai 70 tahun kan? Tapi orang yang masuk kubur ini sejak zaman Adam sampai hari ini, berapa ribu tahun mereka hidup di situ tuh? Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan penduduk kubur yang ada dalam kubur itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang-orang yang di atas bumi. Kita tidak tahu jumlah orang-orang yang dikubur sejak zaman Adam sampai hari ini. Lebih banyak lagi dibandingkan orang yang hidup di atas bumi kan. Itulah disebut dengan alam barzakh. Inilah disebut yaumal fasl, hari berpisahnya ruh dari dunia ke dalam barzakh, ke dalam kubur. Kemudian yang keempat, inilah disebut dengan nabaul azim, berpisahnya ruh dari kubur menuju akhirat, atau disebut dengan yaumul qiyamah. Karena yaumul fasl ini artinya yaumul qiyamah, hari terjadinya kiamat. Karena berpindahnya ruh dari alam kubur ke alam akhirat ini bukan menimpa perorangan, tapi menimpa semua orang. Menimpa semua orang. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Artinya yaumul fasl yang keempat ini saat sangkakala Israfil ditiup. Dan para ulama berselisih pendapat berapa kali Israfil meniup sangkakala. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 3 kali, tiupan pertama tiupan kejutan, tiupan yang kedua tiupan kematian, dan tiupan yang ketiga tiupan kebangkitan. Tapi ada yang mengatakan hanya 2 kali, dan ini pendapat yang kuat, bahwa tiupan pertama tiupan kejutan plus kematian,
kemudian tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan dari kematian. Ini yang lebih dekat dengan dalil. Jadi Israfil itu hanya meniup 2 kali sangkakala saja. Lalu siapa Israfil ini? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Israfil ini satu di antara 8 malaikat pemikul arsy. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu makhluk yang paling besar, yang pertama kali diciptakan Allah. Maka Allah ciptakan pemikulnya 8 para malaikat. Ketika 8 para malaikat ini melihat arsy, seolah-olah mereka lemah. Enggak mungkin mereka harus memikul arsy sebesar ini sampai kiamat dibangkitkan. Mereka pun kemudian mengeluh di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kami mampu memikul arsy sebesar ini hanya dengan 8 malaikat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan zikir kepada para malaikat pemikul arsy sehingga mereka menjadi kuat. Apa zikirnya? Katakan oleh kalian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Haul itu artinya harakat, tidak ada gerakan. Wala quwah, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali bima syiatillah, karena kehendak Allah. Maka ketika mereka para malaikat pemikul arsy membaca la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba mereka memiliki kekuatan sehingga bisa memikul arsy sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini faedahnya, kalau kita mendawamkan dan kita yakin dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka ini penyebab kekuatan. Nah, terutama ini 10 akhir Ramadan banyak baca kalimat ini, karena kita membutuhkan kalimat ini di 10 akhir Ramadan supaya kita tetap istiqomah. Karena haula itu artinya gerakan dari yang tadinya tidak salat menjadi salat, itu masuk pada haul. La haula. Haula itu artinya harakat, gerakan. Yang tadinya tidak puasa jadi ke puasa, yang tadinya tidak salat ke salat, yang tadinya tidak sedekah bergerak sedekah, yang tadinya tidak qiyamul lail bergerak qiyamul lail. Itu namanya haul. La haula, tidak ada gerakan dari satu gerakan ke gerakan ibadah berikutnya. Wala quwwah, dan juga tidak ada kekuatan. Kita ingin bergerak tapi kalau lemah badannya macam mana caranya? Illa bimasyiatillah, kecuali karena kehendak Allah. Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena ketika para malaikat pemikul arsy membaca kalimat ini, kuat mereka sehingga mereka sanggup memikul arsy sampai kiamat dibangkitkan. Lah salah satu malaikat pemikul arsy itu namanya Israfil. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain tidak. Israfil ya Israfil, pemikul arsy ya pemikul arsy. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Satu hari Nabi SAW tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak, segalanya tidak enak, kayak bingung ya. Maka para sahabat bertanya tentang ketidaknyamanan Nabi SAW, kemurungan Nabi SAW, ketidaknyamanan Nabi SAW. Maka Nabi memberikan alasan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna. Kata Nabi, bagaimana hidupku bisa tenang, kata Nabi, sementara Israfil sudah meletakkan moncong sangkakala di mulutnya, siap meniup saja. Kapan Allah katakan tiup, maka dia meniupkan. Artinya sebelum diutusnya Rasul, Israfil belum meletakkan ujung moncong sangkakalanya. Ketika diutusnya Rasul, mulai diletakkanlah tuh moncong itu di mulut Israfil, siap ditiup. Kenapa? Karena Rasul SAW akhir dari seluruh para nabi, dan kita umatnya juga akhir dari seluruh umat-umat para nabi. Berarti posisi akhir, tidak ada umat setelah kita dan tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW, alias kiamat selesai, karena kita terakhir. Makanya Israfil sudah mulai meletakkan moncongnya. Kalau Allah katakan tiup, ya tiup ya. Lah ketika pada hari
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil dengan keadilannya. Sebelum mendatangkan kiamat dan merintahkan Israfil meniup sangkakala itu kan diberikan tanda-tandanya dulu, yang disebut dengan tanda-tanda alamat besar, tanda-tanda alamat kiamat besar dulu. Dan itu kan ada 10 yang sudah saya jelaskan. Pertama, munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah 3. Setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terjadi dukhan, asap tebal yang meliputi langit, dan ini mulai tanda langit. Kemudian setelah dukhan, matahari terbit dari barat. Kemudian setelah matahari terbit dari barat, munculnya binatang melata yang bisa bicara dan menstempel manusia. Ini sudah 6. Kemudian setelah itu muncul 3 gempa yang menghancurkan kota-kota dan negara-negara. Pertama, gempa dari arah timur. Yang kedua, gempa dari arah barat. Dan yang terakhir, gempa dari arah Jazirah Arab. Berarti sudah 9 dengan 3 gempa. Dan yang ke-10, kata Nabi SAW, narun takhruju min qa'ri adnin, sebuah api yang keluar dari perut bumi negeri Aden Yaman. Dan riwayat Hijaz, kemudian menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka, perkumpulan mereka di Syam, Palestina. Maka dari situlah Israfil meniupkan sangkakalanya. Tapi sering saya katakan, Bu, orang yang beriman tidak akan merasakan terompet yang pertama, walaupun keimanan mereka hanya sebiji darah. Tidak ada orang yang beriman akan merasakan kiamat. Karena sebelum kiamat dibangkitkan, Allah utus angin yang sangat dingin sekali, sepoi-sepoi, kemudian mencari setiap orang yang masih ada rasa iman dalam dadanya walaupun sebiji darah. Kemudian dihempas ketiaknya dan dicabut ruhnya, sehingga tidak ada satupun orang yang beriman yang hidup kala itu. Ketika tidak ada satupun orang yang beriman yang hidup kala itu, disitulah terjadi kiamat besar. Dari sini kita tahu orang yang beriman tidak merasakan kiamat, karena sudah mati sebelum kiamat. Jadi yang merasakan kiamat itu hanya orang kafir saja. Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan menimpa kepada manusia yang paling buruk di permukaan bumi. Mereka lah orang-orang kafir. Lah inilah yang disebut dengan naba'ul azim. Sebagaimana Allah mengatakan di ayat yang pertama kan, naba'ul azim, berita yang sangat besar, berita hari kiamat. Nah, ini baru kiamat. Kalau berpisahnya ruh dari alam ruh, kemudian masuk ke alam janin kehamilan, ini bukan berita besar, setiap hari kita menyaksikan. Ataupun berpindahnya alam dari alam janin ke alam dunia kelahiran, bukan berita besar, hari-hari kita lihat ada orang melahirkan. Atau berpisahnya ruh dari bumi ke alam barzah atau kematian, ini pun bukan berita besar, hari-hari kita bisa melihat orang mati. Tetapi berpisahnya manusia dari alam barzah ke alam akhirat, inilah yang disebut dengan berita besar. Terjadi kiamat, naba'ul azim, berita yang sangat besar, peristiwa yang sangat spektakuler dan luar biasa. Itulah kiamat dibangkitkan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasl, hari kiamat itu, kana miqata, ada waktu yang telah ditetapkan. Semua
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Yaumal Fasl sendiri kalau mau dibentangkan adalah hari kiamat, hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yaumal Fasl itu artinya hari kiamat, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Itulah Yaumal Fasl. Fasl itu artinya keputusan. Ya. Allah akan memberikan putusannya kepada kita akibat dosa yang kita lakukan di dunia. Dan Allah adalah hakim yang paling adil. Allah adalah hakim yang paling adil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Kalau seandainya kita di dunia, ibu merasa disakiti orang, merasa dizalimi orang, merasa dibuli orang, merasa ya hidupnya itu tidak enak karena selalu dikata-katai orang. Sementara orang yang zalim kepada kita ini bisa tersenyum dan kita tidak sanggup membalasnya, hanya mampu melihat dan hanya mampu menangis. Sementara orang-orang yang menzalimi, mereka tertawa karena puas sudah menzalimi kita. Ingat bahwa di sana ada Yaumul Fasl. Jangan sedih. Tidak ada masalah kita tidak bisa membalas orang-orang yang zalim kepada kita, karena Allah mengatakan inna yaumal fasl. Nanti ada hari fasl, ada hari putusan, ada hari keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keadilannya tidak di dunia, Allah datangkan di akhirat pada yaumul fasl, hari putusan. Putusan Allah Subhanahu wa taala sampai kambing-kambing yang bertanduk akan dipanggil dengan kambing-kambing yang tidak bertanduk, kemudian dihadapkan, kemudian dilepas tanduknya, kemudian dipindahkan kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan, tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Bayangkan kalau kambing-kambing saja terjadi kisah, terjadi hisab, dan semua binatang, bukan hanya kambing saja, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilan, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Sampai ketika selesai kemudian hisabnya binatang, Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Semua orang kafir menyaksikan dan mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku juga menjadi tanah seperti mereka. Tapi mustahil, manusia tidak mungkin menjadi tanah seperti binatang. Kan di sana ada hari fasal, hari putusan, hari pertanggungjawaban semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang datang menghadap Allah fatatuna afwaja, datang berbondong-bondong. Itulah yaumul qiyamah, hari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengadili manusia seadil-adilnya. Karena kisos itu kan terjadi dua kali. Ada yang mengatakan terjadi sebelum titian Siratal Mustaqim, dan ada yang mengatakan terjadi setelah titian Siratal Mustaqim, artinya kontoroh, tempat ujung daripada titian itu disebut kontoroh. Adapun kisos yang terjadi sebelum titian, itulah kisosnya orang kafir dengan orang kafir. Kalau ada orang kafir menzalimi orang kafir, tetap akan terjadi kisos untuk menambah azab. Atau antara orang yang beriman dengan orang kafir, atau orang kafir dengan orang yang beriman. Ini sebelum titian, karena orang kafir tidak mungkin kakinya mampu meniti titian Siratal Mustaqim, maka kisosnya sebelum titian. Atau antar manusia dengan binatang, antar manusia dengan binatang, seperti orang yang ngadu ayam, ngadu merpati gitu ya, ngadu jangkrik, ngadu semut, ngadu macam-macam lah, diadu-adukan tuh ayam tuh. Itu ada kisosnya nanti. Jangan salah gitu ya. Karena kita lihat kayak di Jawa Barat tuh ngadu kambing gitu ya. Kambing diadu-adu. Itu juga ada kisosnya. Dan itu terjadi sebelum titian. Adapun kisos yang kedua setelah titian, itulah kisosnya orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya, yang diisyaratkan dalam hadis muflis. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadil ummah,
Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan orang bangkrut ya orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, orang yang gulung tikar usahanya. Kata Rasul bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa segudang pahala solat, pahala sedekah, pahala haji, pahala zakat dan macam-macam pahala. Tapi di satu sisi dia mencaci maki si fulan, menghina si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan, menggibah si fulan dan begitu seterusnya. Maka terjadilah kisah barter antara pahala dan dosa. Dulu kau dolimi saya, mana pahalamu? Diambil pahalanya. Datang lagi, dulu kau juga mendolimi saya kan, mana pahalamu? Akhirnya dikasih pahalanya. Ketika sudah habis pahalanya, sementara orang yang didoliminya masih banyak, akhirnya orang-orang yang didolimi mengatakan, mana pahalamu? Dia mengatakan tidak ada, sudah habis. Oh enggak apa-apa, saya hanya titip dosa saya saja kepadamu. Akhirnya datang lagi, mana pahalamu? Enggak ada. Enggak apa-apa, saya titip dosa, saya titip dosa. Pahala hilang, menanggung dosa orang pula dia. Itulah yang disebut dengan bangkrut. Kalau dunia usaha itu hilang modal, hutang pula numpuk gitu ya. Enggak ada dapat pahala, dosa orang pula ditanggung dia. Bangkrut. Lah itu namanya kisah antara orang yang beriman dengan orang yang beriman, dan itu terjadi setelah titian inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Sungguh hari keputusan adalah satu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang bergelombang-gelombang. Wallahu alam, sampai di sini saja. Baik, sebelum saya tutup silakan. Ada yang bertanya? Ya. Untuk beberapa pertanyaan boleh dijawab saya. Yang pertama mengenai kematian. Orang yang sudah meninggal, yang dia sudah mendapatkan nikmat kubur, apakah akan memungkinkan untuk orang yang masih hidup bermimpi dengan orang tersebut, atau ada pernah kejadian seseorang bermimpi 3 kali bertemu dengan bapaknya. Kemudian di dalam mimpi itu dia lihat bapaknya ada di dalam penjara. Jadi hatinya nggak tenang. Kemudian dia cari tahu, ternyata memang bapaknya masih ada hutang dengan seseorang yang keluarga tidak tahu. Dan ketemu masalahnya. Nah, apakah dengan sudah terbebas hutang itu berarti orang yang sudah meninggal itu sudah terbebas dari azab kuburnya karena tidak melengkapi 3 tahun dalam mimpi? Itu pertanyaan pertama yang saya mohon jawab dulu. Ya, alhamdulillah. Apakah orang-orang yang sudah meninggal bisa berjumpa dengan orang-orang yang belum meninggal lewat mimpi? Adapun orang-orang yang mendapatkan azab kubur, maka sepakat ulama mustahil ketemu, karena mereka sibuk dengan azab mereka. Tidak mungkin orang yang diazab menemui orang yang ada di dunia. Mereka sibuk dengan azab. Maka orang-orang yang mendapatkan azab kubur tidak akan pernah ketemu. Kalaupun umpamanya berjumpa dalam mimpi, ya boleh jadi itu adalah dari syaitan, ya, hendak memberikan was-was supaya tidak tenang hidupnya. Adapun orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, ini menjadi khilaf para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ruh memang menjelaskan bahwa tidak mustahil kita ini orang yang masih hidup kemudian tidur kemudian bermimpi, ruh kita akan keluar. Karena tidur itu kan akhuhul maut namanya, saudara kematian. Tapi tidak secara mutlak. Lain dengan orang yang meninggal memang mutlak keluar kan. Kalau tidur kan memang keluar tapi masih ada keterikatan dengan jasad karena akan kembali.
Tapi orang yang tidur itu saudara kematian, sama-sama ruhnya keluar. Lah ketika ruh keluar dalam tidur itu, mungkinkah dia berjumpa dengan arwahnya, orang-orang tuanya, atau orang-orang yang dicintainya, atau anak-anak yang sudah meninggal yang sangat dicintainya? Di sini terjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan bisa berjumpa, bisa. Kata Imam Ibnul Qayyim bisa. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, ini perkara gaib. Perkara gaib itu tidak bisa dikatakan bisa atau tidak bisa dikatakan tidak bisa. Ini perkara gaib kan? Bisa ketemu, bisa tidak gitu maksudnya. Namanya perkara gaib. Dan kebanyakan ulama kontemporer seperti Syekh Utsman Al-Khamis juga pernah menjelaskan hal ini. Dia mengatakan lebih ahsannya tawakuf. Ya, tadi perkara-perkara yang luas masalahnya kan. Artinya ya bisa ketemu juga bisa tidak. Bagi yang pendapat bisa ketemu ya seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim, ya bisa ketemu antara ruh orang yang orang yang tidur dengan ruh orang yang sudah meninggal, dengan catatan dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau mendapatkan azab kubur dengan ketemu. Hanya dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur yang punya keluasan ruhnya ke sana kemari. Ya, ini bagi yang berpendapat bahwa itu bisa ketemu. Tapi ya bagi yang berpendapat tidak bisa ketemu, ya itu hanya sekedar ya bunga-bunga tidur saja, karena mimpi itu bisa datang dari Allah dan itu mimpi baik dan dianjurkan diceritakan kepada orang-orang yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita percayai. Yang kedua, mimpi dari syaitan sengaja untuk dibuat was-was, seolah-olah dipertemukan dalam mimpinya orang tuanya sedang begini begitu, akhirnya dia was-was. Terpikirkan dalam hidupnya, pada itu dari setan ya, supaya tidak tenang hidupnya. Ataupun ya hanya bunga-bunga tidur dari ghazwatul fikri, namanya perang batin, kepikiran akhirnya ke bawah mimpi ya, mikir hutang, akhirnya debt collectornya ketemu pula dalam mimpi. Nah gitu maksudnya, itu namanya ghazwatul fikri, saking banyaknya mikir akhirnya sampai ke bawah mimpi. Itulah bunga-bunga tidur namanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, kalau misalnya ada orang yang menzalimi tapi secara lisan, nah perkataannya orang yang mungkin orang yang lisannya pedas, ya disebut pedas, dia nggak menyadari dia menyakiti orang, karena dia sudah didikannya, sudah dari suatu daerah punya tipikal seperti itu. Tapi orang lain yang misalnya ada orang Sumatera, ada orang Jawa. Orang Sumatera sifatnya keras, orang Jawa sifatnya lembut, gemuk gitu. Yang di orang Sumatera ini merasa tidak menyakitkan omongannya, tapi menurut orang Jawa itu menyakitkan. Nah, apakah itu boleh Ustaz? Dan karena dia tidak menyadari kalau itu dia sudah zalim. Nah, bagaimana sebaiknya bersikap gitu Ustaz? Karena udah ada beberapa daerah-daerah yang bahasanya itu yang kelihatan kasar, tapi menurut mereka nggak kasar. Iya. Iya, alhamdulillah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, berbicara dengan manusia sesuai dengan akal-akal mereka. Artinya pandai-pandailah bergaul. Kita tidak bisa kemudian menyamaratakan manusia itu kan, karena isi manusia, kepala manusia aja beda-beda kan itu. Ada yang keras, ada yang lembut. Makanya ada istilah kata Abdullah bin Mas'ud itu, likullin nasi idbarun wa ikbalun. Setiap manusia itu ada waktu hatinya senang, ada waktu hatinya rungsek. Ada senang hati, ada waktunya itu susah. Kalau lagi senang kita ngomong apa saja nggak tersinggung dia. Lagi senang kan, nggak peduli kan. Tapi kalau lagi rungsek hatinya, kadang-kadang ucapan orang itu nggak menyinggung, tapi bagi dia menyinggung. Namanya lagi hatinya lagi rungsep kan gitu ya. Jadi hati kalau senang
terkadang ucapan kasar saja kalau keluar dari mulut orang yang disukainya tidak akan tersinggung. Tapi hati orang yang susah kalau keluar dari mulut orang yang dimusuhinya padahal sama kata-katanya, itu sangat menyakitkan bagi dia. Sama-sama kalimatnya tapi beda yang mengucapkannya. Kalimatnya sama yang keluar. Ada dasar lu kurang ajar umpamanya. Kalau yang ngomong gitu tidak ada masalah dengan kita dan dia orang yang kita sukai, mungkin kalimat itu biasa. Coba kalimat yang sama keluar dari orang yang kita tidak suka dan dia musuh kita ngomong begitu, sakit hati itu. Itulah makanya kita harus memahami karakter orang, bahwa jangankan beda daerah, sesama satu daerah saja kita harus tahu karakter ini, hati dia sedang menerima atau tidak, sedang iqbal menerima atau sedang idbar menolak, sedang senang atau sedang sedih, sedang bahagia atau sedang tidak bahagia. Kita harus tahu karakter orang. Makanya dalam ilmu dakwah itu harus melihat waktu menyampaikan dan harus melihat kata-kata yang akan disampaikan. Kata-katanya sudah pas, waktunya tak pas, jangan. Waktunya sudah pas, kata-katanya pula belum pas, jangan. Ya, kan begitu. Jadi waktunya harus pas, kata-katanya juga harus pas, sehingga akan nusuk tuh ke dalam hati dia, akan masuk. Itu dalam ilmu dunia dakwah seperti itu. Maka dalam pergaulan juga sama. Ya kan menurut daerah saya tidak kasar, itu kan menurut kamu saja kasar. Lah ini bisa menyinggung perasaan. Makanya dalam ilmu bergaul juga sama, bergaul kan juga berdakwah juga sebenarnya. Dakwah bil hal namanya, dakwah dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Ya terkadang contoh nih beberapa bahasa yang kadang-kadang menurut kita, orang Jawa bilang kalimat kau itu mungkin kasar bagi orang Jawa, halusnya kamu. Kalau kamu ya, bagi orang Sumatera kau udah biasa aja kan begitu. Kau kemana? Itu orang Sumatera biasa aja. Tapi didengar orang Jawa nggak terima tuh. Itu kau itu kalimat kasar. Kalau kamu itu baru lembut. Jadi kalau orang Jawa ke Sumatera ya lembut kali. Kalau orang Sumatera ke Jawa kasar kali jadinya. Tapi kan harus paham orang itu karakter orang kan. Kalau kita ngomong sama orang Sumatera sih tidak ada masalah. Tapi kalau ngomong sama orang Jawa yang baru kenal, ya kan masalah, kecuali udah lama dengan kita, udah biasa mendengar kalimat itu, mungkin tidak tersinggung kan. Nah itulah melihat kondisi. Karena kalau kita tidak melihat kondisi orang, kita bicara sesuka hati kita, bisa saja menyakiti hati orang. Dan itu bagian dari kezaliman, sadar ataupun tidak. Itu bagian daripada kezaliman. Karena ada hadis yang mengatakan, kenapa Ustaz saya kan tidak tahu karena ini ucapan saya ini zalim sama orang. Karena ada hadis Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan. Ada seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat tanpa sadar. Kan begitu riwayatnya. Tanpa sadar dia mengucapkannya, enggak tahu. Tahu-tahu terlontar saja. Dan kalimat itu min sukhtillah. Satu di antara kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Di ujung hadis Rasul mengatakan, yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka Allah akan melempar dia ke dalam jahannam lebih jauh dibandingkan jarak antara barat dan timur, kata Nabi. Lihat orang ini mengeluarkan kata-kata tanpa direka, tanpa dirangkai, keluar begitu saja tanpa sadar. Makanya hati-hati dalam bicara. Katakan yang santun kalau tidak bisa diam. Wallahu a'lam. Bagaimana kisahnya kalau dia tidak menyadari kan seperti kisah. Bagaimana model kisahnya kalau zalim menerima anaknya? Iya makanya sering minta maaf kan itu. Di dunia itu minta maaf. Ya kalau ngomong pemanya minta maaf nih, ini bahasa saya orang Minang memang agak kasar ya, kan bisa dimukodimahin seperti itu. Ya, mungkin bagi kalian gak enak ucapan saya, minta maaf sebelumnya. Jadi kita minta maaf dulu di dunia supaya di akhirat tidak terjadi qisas.
Atau sebelum kita bermajlis itu, sebelum pulang buyar dari majlis, baca doa kafaratul majlis. Ya, doa kafarah majlis subhanaka wa bihamdika, supaya ketika kita keluar dari majlis itu sudah tidak punya dosa. Karena kita masuk ke dalam majlis saja enggak ada dosa. Ibu datang, kemudian ngumpul dengan kawan, bergeraknya ibu dari rumah kan tak ada dosa, hanya datang ke undangan kawan-kawan. Tiba-tiba setelah masuk ke undangan kawan-kawan, obrolannya macam-macam di situ. Ada obrolan ghibah, ada nyinggung, ada macam-macam kan. Berdosalah dalam majelis itu. Lah supaya netral lagi, masuk tanpa dosa, keluar tanpa dosa, baca kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Makanya pentingnya belajar itu di sini sehingga punya tahu adab-adab kan. Ya, kalau orang tahu ilmu kan enggak mungkin dia melakukannya. Kalaupun melakukannya, tahu bagaimana cara meminta ampunnya. Lah ruginya orang jahil itu begini akhirnya, enggak tahu ilmu, akhirnya berbuat dosa, enggak sadar pula kalau itu dosa kan. Akhirnya jadi dosa jariah bagi dia. Itulah makanya pentingnya belajar itu. Wallahu a'lam. Wah, ya. Iya, cukup. Ada lagi? Iya, sih. Saya juga ada beberapa pertanyaan kalau diperbolehkan. Yang pertama tentang mengenai kasus waktu ini, yaitu disuruh berzikir dalam melawan lagi. Nah, zikir tersebut biasanya pribadi saya pakai juga kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup, tapi harus kita paksakan bisa kita melakukan zikir tersebut. Nah, yang saya tanyakan di sini, itu pribadi saya mungkin lebih umum, nanti bisa menjelaskan. Nah, saya saat ini kan sedang mengikuti itu YouTube-nya yang dari kisah yang di Arab itu, yang tentang Qori itu, bahwa ada seorang Qori Indonesia itu membacakan Al-Quran dengan sangat merdu. Nah, saya tersebut itu selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah terus sampai di akhir itu, kenapa membaca Al-Quran itu sampai mengalihkan makna Al-Quran itu, sehingga mengalihkan hati kita terhadap Al-Quran menjadi dengan menikmati irama tersebut, sehingga saya itu mengucapkan seperti itu sebenarnya sebuah kesedihan gitu. Nah, korelasinya dengan la ilaha illallah tersebut, zikir tersebut itu satu, mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, saat ini kan banyak agama-agama yang disebut agnostik ya Ustaz. Mereka mempercayainya adanya Tuhan, tapi dia tidak melakukan menganut agama apapun, karena agama itu sebuah cara. Mereka mengatakan bahwa kami juga berdoa tapi 24 kali berdoa, dan kadang mana ngobrol dengan Allah secara hati gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa hembusan angin itu akan terjadi sama orang-orang yang masih mengaku adanya Tuhan. Apakah orang-orang agnostik tersebut bisa digolongkan di akhir zaman itu mati tidak terkena hembusan angin tersebut? Iya. Satu lagi boleh sekali. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya ingat aja. Itu ayat-ayat Al-Quran itu selalu ada beberapa ayat yang selalu ulang-ulang, seperti di surat Al-Rahman. Bagi ayat Allah yang Rabbukumah dan yang di situ namanya kita kalau secara umum ya, kita kalau ada kata-kata itu ulang-ulang, itu sesuatu yang mengandung sangat itu tuh adalah peringatan gitu, bahwa itu tuh kita harus berpikir seperti itu gitu. Nah, hikmah di situ tuh bagaimana? Karena saya itu kalau membaca surat Al-Quran itu malah sedih gitu. Jadinya ayat-ayat di situ ada 31 yang diulang di ayat Al-Quran. Makna hikmah di situ itu apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ada sebuah hadis ketika bicara tentang tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ketika manusia membayar seseorang untuk menjadi imam salat, bukan untuk didengar kalamullah, tapi didengar indahnya bacaannya. Nanti pada hari kiamat, kata Rasul, akan datang zamannya orang-orang yang membayar orang untuk jadi imam salat hanya untuk dinikmati suaranya, bukan ditadaburi kalamnya, bukan dipikirkan isi Qur'annya, enggak. Justru dinikmati suaranya saja. Dan ini bahaya. Karena Quran itu bukan untuk dinikmati suara. Quran itu untuk diibadahi bacaannya dan direnungkan isinya. Makanya wajar kalau seandainya tadi bilang ada seorang syekh mendengarkan seorang qari mendayu-dayu, melantun-lantun sampai dia mengucapkan la haula wala quwata illa berkali-kali dan dianggap takalluf, berlebihan, memaksakan diri kan itu ya. Padahal membaca Quran itu tidak boleh memaksa-maksakan diri. Ya keluarlah sebagaimana suara kita yang keluar kan, sambil belajar memperindah suara dan juga berusaha untuk mempelajari makharijul hurufnya, tajwidnya, tahsin dan begitu seterusnya, tanpa harus kemudian takalluf itu memaksa-maksa. Karena memang ada hadisnya seperti itu. Lalu apa manfaatnya Quran kalau hanya dinikmati suaranya saja? Dia sedih ketika suaranya mendayu, dia tidak sedih ketika tak mendayu pula. Berarti kan karena suara gitu ya, bukan karena isi. Apakah ini cerita neraka ke cerita adab? Akhirnya kurang meresap karena hanya tersapi dengan suaranya saja, ibarat ibu mendengar instrumen musik jadinya. Kalau musiknya, kalau dulu saya masih kecil-kecil suka musik kitaro tuh, ya, tidurlah ya. Karena hanya mendengar instrumen saja ya. Habis itu selesai juga kan. Nah itulah kalau seandainya hanya dinikmati bergetar hanya gara-gara merdunya suara. Dari situ termasuk tanda-tanda kiamat juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ajaran yang sekarang banyak itu ya kita katakan ajaran liberal sebenarnya. Orang liberal itu kan menganggap semua agama sama. Menganggap semua agama sama. Jadi dia tidak bisa menyalahkan satu agama dengan yang lainnya, karena semua agama juga, kalau bahasa yang bisa dipahami itu, banyak jalan menuju Roma. Toh juga ujung-ujungnya masuk surga juga. Terserah Anda mau Kristen, mau Yahudi, mau ini, mau itu, terserah. Nanti juga sama-sama ketemu di surga katanya. Lah, ajaran liberal ini ajaran yang sangat parah sekali karena hendak menggabungkan semua agama tanpa membeda-bedakan antara yang muwahhid dengan yang musyrik. Sementara kalau kita melihat definisi Islam, apa sih Islam itu? Islam itu diambil dari 3 kata. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah makna Islam kata ulama. Islam itu al-istislam, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, berusaha untuk tunduk patuh kepada Allah dengan cara taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau orang sudah menjalankan 3 kalimat ini, berarti kita muslim, mentauhidkan Allah, terus mentaati Allah, berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Sekarang lihat agama-agama di luar daripada Islam, di atas tauhid atau di atas syirik? Di atas syirik. Hatta agama yang paling dekat dengan Islam, yang sama-sama mendapatkan kitab langit, Yahudi dan Nasrani, mereka menuhankan Uzair dan mengatakan Ibnullah. Mereka menuhankan Isa Al-Masih Ibnullah. Mereka mengatakan Trinitas, Allah, kemudian Jibril dan Ruhul Allah, Isa kemudian Jibril, Allah Isa kemudian Maryam ya, atau 3 in 1 bahasanya kan. Lah itu kan mensyirikatkan namanya.
mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kemudian mau menyamakan antara agama tauhid dengan agama yang tidak tauhid? Maka liberal itu kesesatan, karena memunculkan keraguan-raguan akan kebenaran Islam, seolah-olah Islam itu belum benar. Ya, bisa saja Islam itu benar, kalian salah, bisa saja kalian yang benar, kami yang salah. Jadinya enggak begitu. Kalau semua agama itu dirangkul dan semua dianggap benar, ya, maka kita katakan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang paling benar. Karena Rasul yang mengatakan, kalau seandainya ada orang Yahudi, ada orang Nasrani mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman, kupastikan dia masuk jahanam. Artinya mau tidak mau, semua agama harus ikut Islam. Kata Rasul, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani." Kalau seandainya Nabi kalian Musa hidup, dia tidak ada keluasan untuk menyebarkan agama dia kecuali harus mengikutiku. Kalau nabinya saja harus mengikuti Islam, cemana umatnya? Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, dia tidak mendakwakan Nasrani, dia membantu Imam Mahdi, bahkan sholat di belakangnya, bahkan menyuruh orang masuk Islam, kemudian mengancam Islam atau mati, nggak ada jizyah. Itu menunjukkan bahwa siapapun Nabi yang datang setelah Rasul, maka kewajiban mereka tunduk dengan syariat Nabi. Ya. Adapun kemudian apakah orang-orang liberal ini punya keimanan? Ya lihat, kalau dia meyakini semua agama sama, bisa kafir, karena tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Malam yukafir kafir fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Maksud di sini tidak mengkafirkan yang Allah kafirkan. Karena ada di sana manhaj takfir, suka mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Seperti Khawarij, itu keliru. Ya, yang saya maksudkan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir dia kafir. Maksudnya yang dikafirkan Allah. Kata Allah Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir. Kata Allah Nasrani kafir, kita katakan Nasrani kafir. Kata Allah Yahudi kafir, kata kita bukan, mereka baik. Ini kan gimana Allah mengatakan kafir, kita katakan masuk surga. Allah katakan di neraka, kita katakan masuk surga. Kan gimana kita berselisih dengan Allah jadinya kan? Ya, kalau sampai kemudian ucapan itu tingkat kufur, ya di akhir zaman ya tidak memiliki agama iman sebiji darah kalau sudah kafir. Ya akan dikelompokkan dengan orang-orang yang akan merasakan kiamat besar. Nah, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kan lupa kan yang ketiga itu. Apa tadi pertanyaannya? Ya, pengulangan dalam Al-Quran itu macam-macam fungsinya. Ada litakid. Litakid itu hanya untuk menguatkan. Kenapa diulang-ulang itu? Ya untuk menguatkan saja. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan diulang-ulang. Ada yang mengatakan litakid, penguat. Ada yang mengatakan tidak, lita'sil, bahwa tidak ada pengulangan dalam Al-Quran itu. Kalaupun ada pengulangan, maka bukan takkid, tapi masing-masing punya makna. Masing-masing punya makna. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesulitan menggunakan alif lam. Inna ma'al usri, ada alif lamnya di situ. Ketika menyebutkan yusra nakira, enggak ada alif lamnya, langsung pakai tanwin. Ya. Kemudian juga kalimat yang kedua inna ma'al usri yusra. Al usru yang kedua juga menggunakan alif lam, artinya ma'rifat. Kemudian ketika menunjukkan yusran menggunakan nakirah pakai tanwin, tidak menggunakan kalimat alif lam. Kenapa? Apa maknanya ini ma'rifat, ini nakirah dalam bahasa Arab itu? Maksudnya al-usru yang pertama adalah usru yang kedua. Tapi yusran yang pertama bukan yusran yang kedua. Artinya kesulitannya sama, tapi kemudahannya bisa beda. Ketika kita datang kesulitan, bisa saja datang satu kemudahan, dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan. Artinya kan bukan pengulangan ayat itu, tapi ada makna. Bahwa al-usr, kesulitan yang pertama adalah kesulitan yang kedua, tapi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Karena kemudahan itu banyak. Kesulitannya satu, kemudahan banyak. Gitu ya. Jadi jangan pernah sedih kalau kita, itulah makna. Kalau ada pengulangan dalam Quran itu ada maknanya takkid, penguat saja, tapi ada juga makna lain dalam pengulangan itu.
Termasuk kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu. Diulang-ulang itu kan konteksnya berbeda-beda nikmat. Sebutkan nikmat yang pertama, ya, setelah itu ya atas nikmat apa lagi yang kau dustakan. Kemudian yang kedua, nikmat lain pula gitu kan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atas nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kemudian nikmat mana lagi, kan berbeda-beda tuh nikmat yang diingatkan di situ. Ya, dan itu artinya takkid, ya, penguat. Ya, kenapa kau sampai kufur? Banyak nikmat loh yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, tetapi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi bisa pengulangan itu litakkid, bisa pengulangan itu litaksil, memiliki makna sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya, sudah jam 10. Bismillah, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.